Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Marta Priscila Silvi dari Teknik Bioproses 2019 Universitas Indonesia sebagai Ketua Tim. Dan di sini saya bersama partner saya yaitu Alkan, nama saya Albert Panama dari Teknik Bioproses 2019 Universitas Indonesia. Saya sebagai anggota tim. Di sini kami akan mempresentasikan esai hasil karya kami yang mengangkat tema inovasi dan optimasi generasi pemuda dalam mengembangkan sumber daya alam selama masa pandemi. Dengan subtema yang kita ambil yaitu kesehatan. Baiklah, tidak usah berlama-lama, mari kita cek saja presentasinya. Sekian. Pada esai kami kali ini, kami membawa judul mengoptimalisasi sumber daya ekstrak daun tembakau sebagai obat pencegahan karies, periodontal gigi, dan kandidiasis oral. Di sini terdapat outline yang akan kami bawa dalam PPT, yaitu yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada stigma buruk terhadap tembakau, kemudian ada potensi tembakau pada bidang kesehatan, sifat antimikroba pada tembakau, metodologi, dan diakhiri dengan kesimpulan. Nah, Nicotiana tabacum L atau yang biasa kita sebut tembakau adalah tanaman umum yang ditemui dan menjadi salah satu komoditas menguntungkan di Indonesia. Di Indonesia, terdapat kegiatan produksi tembakau yang sangat tinggi. Bahkan, berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan tahun 2016, Indonesia menjadi salah satu negara penghasil tembakau terbesar di dunia dengan jumlah produksi tembakau sebesar 196.154 ton. Sebagian besar dari komoditas tembakau yang dihasilkan di Indonesia diolah menjadi produk rokok. Komoditas tembakau bagi masyarakat Indonesia dianggap menjadi salah satu sumber daya alam yang sangat menguntungkan. Namun, yang membuat prihatin adalah pengolahan tembakau di Indonesia sebagian besar masih hanya berfokus sebagai bahan baku pembuatan rokok. Hal ini dapat dilihat dari beberapa data. Yang pertama adalah menurut data dari Direktorat Jenderal Bea Cukai, Indonesia memproduksi 341,7 miliar batang rokok pada tahun 2016. Hal ini diperkuat lagi menurut data dari Kementerian Perindustrian. Hingga tahun 2020 ini tercatat adanya 347 pabrik rokok yang masih aktif beroperasi di Indonesia. Tembakau seringkali dianggap buruk bagi masyarakat karena bahan baku dari rokok yaitu tembakau. Tembakau dikaitkan dengan penyakit-penyakit disebabkan oleh rokok seperti penyakit jantung, sesak nafas, kerusakan gigi, maupun penurunan kemampuan indera pengecap. Nah, lalu sebenarnya tembakau itu baik atau buruk sih? Mari kita lihat. Nah, tembakau itu merupakan bahan dasar rokok, tetapi tembakau bukan rokok. Rokok sendiri itu dibuat dari campuran bahan-bahan kimia dan senyawa lain yang ada di dalamnya. Apabila ilmu pengetahuan yang ada ditambah teknologi yang memadai dengan tembakau disatukan, maka akan ditemukan banyaknya potensi yang terdapat dalam tembakau. Maka tembakau akan dapat dimanfaatkan di bidang kesehatan karena mengandung sifat antimikrobal. Tembakau memiliki sifat antimikroba baik itu terhadap bakteri maupun terhadap jamur. Nah, hal ini disebabkan oleh beberapa kandungan atau senyawa aktif yang terdapat pada tembakau itu sendiri. Yang pertama adalah nikotin, yaitu salah satu dari golongan alkaloid yang mampu merusak komponen penyusun peptidoglikan pada sel. Yang kedua adalah flavonoid, yaitu mampu mendenaturasi protein sehingga hasilnya akan merusak permeabilitas sel. Yang ketiga adalah steroid dari golongan saponin, yaitu menurunkan tegangan permukaan dinding sel bakteri, sehingga sama seperti efek yang dihasilkan oleh flavonoid, keduanya dapat merusak permeabilitas dari membran sel. Nah, dan yang terakhir adalah minyak atsiri atau terpenoid, yaitu merusak porin, di mana porin ini adalah protein transmembran yang akan mengakibatkan sel kekurangan nutrisi. Jika keadaan ini terlanjut terus-menerus, maka akan mengakibatkan kematian dari sel itu sendiri. Nah, sifat antimikroba yang ditemukan pada tembakau terbukti efektif terhadap beberapa mikroba yang ditemukan di rongga mulut dan gigi. Nah, salah satunya adalah Streptococcus mutans yang mengakibatkan penyakit
karies gigi, lalu ada Porphyromonas gingivalis yang mengakibatkan penyakit periodontal gigi, dan yaitu jamur Candida albicans yang menyebabkan kandidiasis oral atau jamur keputihan pada mulut. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Putri DKK pada jurnalnya yang berjudul Daya Hebat Ekstrak Etanol Tembakau 80% terhadap pertumbuhan mikroba rongga mulut, terbukti bahwa ekstrak etanol menghasilkan diameter zona hambat terhadap pertumbuhan mikroba-mikroba tersebut kurang lebih sebesar 7 mm. Dapat dilihat data-datanya yaitu 7,41 plus minus 0,2 mm pada bakteri Streptococcus mutans dan 7,43 plus minus 0,37 mm pada bakteri Porphyromonas gingivalis dan 7,12 plus minus 0,13 mm pada jamur Candida albicans. Berdasarkan hasil penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, kami mengajukan ekstrak etanol tembakau sebagai bahan baku dalam pembuatan obat kumur. Nah, di mana langkah-langkah atau metode yang kita perlu lakukan terdapat 5 tahapan. Yang pertama adalah penyiapan bahan, di mana kita harus mencuci daun tembakau yang sudah tersedia, lalu dikeringkan dan dihaluskan hingga tembakau yang kering tersebut menjadi serbuk. Nah, yang kedua yaitu adalah tahap pembuatan larutan ekstrak tembakau ini, di mana serbuk kering tembakau yang sebelumnya telah dihasilkan akan dilarutkan dengan etanol 96%. Kemudian campuran tersebut akan diaduk dengan magnetic stir. Tahap selanjutnya yaitu adalah separasi dan evaporasi, di mana perlunya pemisahan antara residu dengan filtrat, di sini menggunakan kertas saring. Lalu selanjutnya melakukan evaporasi pada suhu 50 derajat Celcius dengan menggunakan metode rotary evaporator. Tahap selanjutnya yaitu tahap keempat ialah ekstraksi. Dilakukan lagi evaporasi menggunakan metode water bath, dan tahap kelima atau tahap terakhir yaitu adalah penambahan bahan pelengkap yaitu zat-zat kimia seperti kalsium laktat, kalium tiosianat, larutan asam benzoat, kalium mente, PG40, hydrogenated castor oil, polen glycol, sorbitol 70%, dan natrium benzoat. Kesimpulannya, dengan melihat manfaat yang dikandung dari tembakau, seharusnya kita mengoptimalisasi lagi tembakau. Cara baik sehingga penggunaan daun tembakau tidak hanya untuk rokok saja, tetapi juga untuk obat di bidang kesehatan. Apalagi di tengah pandemi ini, tentunya menjaga kesehatan merupakan hal yang terutama. Tidak hanya mencuci tangan dan menggunakan masker, menjaga kesehatan mulut dan gigi juga diperlukan. Nah, untuk mengimplementasikan gagasan ini, tentunya diperlukan dukungan dari berbagai pihak, yaitu pemerintah, masyarakat, dan generasi muda, seharusnya memiliki visi yang sama untuk mengimplementasikan ide ini, sehingga sumber daya yang ada di Indonesia, khususnya daun tembakau ini, dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai obat pencegahan penyakit karies, periodontal gigi, dan kandidiasis oral. Berikut adalah referensi yang kami gunakan. Nah, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.